Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Rizal. Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas B. NIM 2338107145. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang kompleks yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan orang lain. Bahasa melibatkan penggunaan simbol vokal atau tulisan yang memiliki aturan tata bahasa tertentu. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Kata bahasa yang terdapat pada kalimat bisa menunjuk pada beberapa arti atau kategori lain. Menurut peristilahan dan saussure, bahasa bisa berperan sebagai parol lain sebagai objek kajian linguistik. Parole merupakan objek konkret karena berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Long merupakan objek yang abstrak karena berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Long merupakan objek yang paling abstrak karena berwujud sistem bahasa yang universal. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Masalah yang berkenaan dengan pengertian bahasa adalah bila mana sebuah tuturan disebut bahasa yang berbeda dengan bahasa lainnya dan bila mana hanya dianggap sebagai varian dari suatu bahasa lainnya dan hanya dianggap sebagai varian dari suatu bahasa. Dua buah tuturan bisa disebut sebagai dua bahasa yang berbeda berdasarkan dua buah patokan, yaitu patokan linguistis dan patokan politis. Masalah lain adalah arti bahasa dalam pendidikan formal di sekolah menengah, bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Jawaban ini tidak salah tetapi juga tidak benar, sebab hanya mengatakan bahasa adalah alat. Oleh karena itu, meskipun bahasa itu tidak pernah lepas dari manusia, dalam arti tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai bahasa, tetapi karena rumitnya menentukan suatu parole, bahasa atau bukan, hanya dialek saja dari bahasa yang lain. Maka hingga kini belum pernah ada angka yang pasti berapa jumlah bahasa yang ada di dunia ini. Fungsi bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Setiap masyarakat dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Tidak ada masyarakat tanpa bahasa dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat. Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, konatif, referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki 6 aspek, yakni aspek addresser, konteks, message, context, code, and address. Apabila tumpuannya pada si penutur addresser, fungsi bahasanya dinamakan emotif. Apabila tumpuan pembicaraan pada konteks, fungsi bahasanya disebut referensial. Apabila tumpuan pembicaraan pada amanat message, fungsi bahasanya poetik. Apabila tumpuan pembicaranya pada konteks, fungsi bahasanya disebut fatik. Apabila tumpuan pembicaraannya pada kode, fungsi bahasanya disebut metalingual. Apabila tumpuan pembicaraan pada lawan bicara, fungsi bahasanya disebut konatif. Fungsi emotif misalnya digunakan apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, sedih, dan sebagainya. Jika kita membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu, maka hal tersebut termasuk dalam fungsi referensial. Jika kita menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu, fungsi bahasa yang terlibat dalam fungsi puitik. Selanjutnya, apabila kita dalam
berbicara sekedar ingin mengadakan kontak dengan orang lain, maka fungsi bahasa yang terlibat adalah fungsi fatik. Apabila kita berbicara masalah terbiasa dengan menggunakan bahasa tertentu, maka fungsi bahasa di situ adalah metalingual. Selanjutnya, apabila kita berbicara atau berbahasa dengan twin form pada lawan tutur, misalnya agar lawan. Hakikat bahasa. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa yaitu ada 12. Yang pertama, ada bahasa sebagai sistem. Kedua, bahasa sebagai lambang. Ketiga, bahasa adalah bunyi. Keempat, bahasa itu bermakna. Kelima, bahasa itu arbitrer. Keenam, bahasa itu konvensional. Ketujuh, bahasa itu produktif. 8, bahasa itu unik. 9, bahasa itu universal. 10, bahasa itu dinamis. 11, bahasa itu bervariasi. 12, bahasa itu manusiawi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.